Selamat sore para investor dari Kris Grand Mall ini. Saya pemilik dari Kris Grand Mall ini akan mempresentasikan perencanaan dan perancangan dari Kris Grand Mall ini. Kris Grand Mall ini saya akan dirikan di Kota Baurekso 03 Kendal. Dengan pendirian ini di atas seluas tanah yaitu 900.000 meter persegi. Nah, kenapa saya bermaksud untuk mendirikan Kris Grand Mall ini di Kota Kendal? Karena Kota Kendal sendiri, saya melihat data-data bahwa masyarakat di Kota Kendal itu sangat tinggi konsumsi dalam hal membeli barang-barang bermerek, membeli barang-barang dari mall, yaitu di Kota Semarang. Karena daerah yang dekat dengan Kota Kendal yang memiliki mall itu adalah Kota Semarang. Jadi para masyarakat di Kota Kendal kebanyakan pada membeli barang-barang di mall di sekitaran Semarang gitu. Nah, dari Kris Green Mall ini kami sudah mengupdate dan mempublikasi dengan adanya Kris Grand Mall ini melalui www.krisgrand.com ini. Nah, dalam pembangunan ini kami bekerja sama dengan kontraktor di Indonesia. Dalam pembangunannya direncanakan Kris Grand Mall ini akan selesai pada tahun 2024 di bulan Februari. Nah, selanjutnya gambaran dari mall sendiri itu, mall ini tadi sudah saya jelaskan bahwa mall ini pertama kali berdiri di Kota Kendal. Karena di Kota Kendal sendiri, selama ini belum adanya suatu plaza atau mall yang berdiri di Kota Kendal ini. Nah, dengan itu, saya melihat potensi bahwa jika saya mendirikan mall di Kota Kendal ini, pasti para konsumen khususnya masyarakat Kota Kendal tidak akan beralih ke Kota Semarang untuk membeli barang-barang di mall, akan tetapi akan membelanjakan di mall yang saya akan bangun ini di Kota Kendal sendiri. Gambaran dari mall ini, saya mendirikan Green Mall ini dengan model green, artinya penghijauan. Dengan adanya penghijauan di dalam mall ataupun di sekitaran mall, itu dapat membangun suasana dalam mall itu sendiri, karena masyarakat pasti tidak hanya untuk membelanjakan, akan tetapi dia akan menikmati dengan suasana yang ada di mall sendiri. Dengan adanya hijau-hijauan dari pepohonan, rerumputan, maupun akar-akar tumbuhan yang dapat menghiasi di gedung-gedung mall ini sendiri gitu. Nah, mall ini sendiri dengan tadi 900 meter persegi, memiliki 4 lantai, lantai 1 sampai lantai paling atas yaitu lantai 4. Nah, setiap lantainya memiliki outlet-outlet dan memiliki berbagai macam outlet dalam perdagangan yang nanti akan ditawarkan berbagai macam ragamnya. Nah, di lantai pertama nanti, saya akan memasukkan khusus untuk UMKM-UMKM yang ada di Kota Kendal maupun di kota sekitarnya. Ini tas baru yang saya ciptakan untuk mengisi di mall saya ini sendiri. Jadi nanti tidak hanya produk-produk brand-brand terkenal yang masuk di dalam mall saya ini, tapi saya ingin memasukkan produk-produk khas lokal di mall ini, gitu. Nah, mall ini sendiri nanti dilengkapi toilet disabilitas dan toilet umum. Nah, setiap lantainya nanti saya akan berikan 4 sisi, setiap lantainya, itu nanti toilet akan dilengkapi di pojok-pojok sisi pada lantainya. Jadi nanti setiap lantai ada 4 toilet disabilitas dan toilet umum.
Itu nanti dibedakan menjadi 2 toilet laki-laki dan toilet perempuan gitu. Nah, selain itu, dari mall ini dilengkapi oleh lift sendiri. Lift dari mall ini nanti berjumlah 4, di yang satu paket, yaitu 2 lift itu di pojok kiri, dan untuk lift di satu paketnya itu di pojok kanan, seberangnya gitu, saling berhadapan, agar, masyarakat yang mengunjungi mall ini tidak mengantri untuk menggunakan lift, serta, mewadahi masyarakat untuk mempermudah, jika nanti, akan berkunjung di lantai atas maupun lantai bawah gitu. Nah, selain dilengkapi oleh lift, kami dilengkapi dengan eskalator pada setiap lantainya. Nanti itu eskalator ada berada di tengah tengah dari mall sendiri, ada di sudut kiri dan sudut kanan mall. Jadi nanti, ada setiap lantainya ada 2 eskalator, yang satu, menunjukkan ke atas dan satunya menunjukkan ke bawah atau turun gitu. Nah, tadi, saya juga udah menjelaskan bahwa gambaran mall di dalamnya, memiliki outlet-outlet ya. Nah, untuk khusus di lantai 1 tadi, saya jelaskan untuk UMKM. Sedangkan untuk di lantai 2, 3, dan 4 nanti akan berisikan bioskop, pusat rekreasi, toko makanan, toko baju, dan toko aksesoris. Nah, setiap outlet ini memiliki lebar seukuran 15 meter persegi per outlet. Nah, bayangkan saja 15 meter persegi. Jadi, di situ, setiap outlet, nanti kami akan sediakan untuk kursi dan meja juga. Karena, selama ini, mall-mall di Indonesia itu, kalau di dalam outlet itu tidak menyediakan kursi atau meja untuk mewadahi para pengunjung. Contoh, biasanya kalau belanja itu, istrinya, akan tapi, ditemani oleh suaminya. Nah, suaminya, itu merasa kecapean ataupun merasa bosan, jadi dia bisa menikmati, dan menunggu istrinya mendampingi dengan duduk di setiap outletnya gitu. Jadi, kita mewadahi, tidak hanya mewadahi untuk calon pembeli, juga kita mewadahi untuk pendamping calon pembelinya, gitu. Nah, nanti, setiap outlet ini, di lantai 2 sampai lantai 4 nanti kita akan tata, nanti untuk toko makanan itu nanti akan kita sebar mulai di lantai 2, 3, dan 4. Untuk bioskop dan pusat rekreasi itu nanti kita fokuskan di lantai 4, gitu. Nah, dari gambaran mall ini, selain kami mempresentasikan isi mall-nya, nanti, mall ini dilengkapi oleh fasilitas lain seperti parkiran yang kami sediakan itu di basement, terus nanti adanya satu gedung khusus untuk parkiran dengan 8 lantai. Nah, setiap lantainya itu dapat menampung 100 sampai 200 mobil, gitu. Nah, selain itu, kami juga di area-area mall, di samping-samping mall, itu nanti adanya outlet juga, outlet untuk, pedagang kaki lima. Nah, kita tidak hanya memfasilitasi untuk UMKM dan brand-brand terkenal, kami juga memfasilitasi untuk pedagang kaki lima. Dengan adanya mall ini, antara terciptanya sinergi antara UMKM, pedagang kaki lima, dan brand-brand ternama di dalam mall ini, gitu. Sekian dari presentasi saya, jika ada salah kata saya minta maaf. Dengan adanya presentasi ini diharapkan untuk para investor dapat bekerja sama sampai akhir pembangunan ini. Terima kasih.